Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Andini Fatina Putri dengan NIM 201085303. Pada hari ini saya berkesempatan untuk mempresentasikan seminar hasil saya yang berjudul Analisis Dampak QR Code Cross Border Payment terhadap penggunaan mata uang dolar Amerika Serikat di kawasan Asia Tenggara. Bab 1 Pendahuluan. Latar belakang, kawasan Asia Tenggara tergabung dalam organisasi Association of Southeast Asian Nation. Pada awal pembentukannya berfokus pada kerjasama militer dan keamanan. Namun, seiringnya berjalannya waktu, meningkatnya persaingan ekonomi, ASEAN mulai berfokuskan kerjasama ekonomi. Hingga saat ini, ASEAN terus menunjukkan kiprahnya dalam kerjasama ekonomi, salah satunya dengan pemanfaatan teknologi. Salah satu agenda ASEAN yaitu ASEAN Economic Community yang di dalamnya ada tujuan untuk mewujudkan integrasi finansial pada pembayaran digital lintas batas adalah ASEAN Digital Integration Framework tahun 2019 hingga tahun 2025. Salah satu upaya ASEAN untuk pembayaran digital lintas batas adalah dengan mengadopsi sistem pembayaran berbasis QR Code atau yang kita lebih kenal dengan QR Code Cross Border Payment. Berbeda dengan transaksi melalui kartu kredit debit yang terjaring dalam jaringan Amerika, seperti penggunaan kartu debit kredit Mastercard, setiap transaksi yang dilakukan di luar mata uang dolar Amerika akan dikonversikan ke dalam mata uang dolar terlebih dahulu. Nah, tapi dengan adanya QR Code Payment, transaksi akan langsung dikonversikan ke mata uang lokal negara tujuan. Integrasi pengembangan local currency settlement dengan QR Code Cross-border Payment memiliki tujuan untuk memperluas penyelesaian transaksi menggunakan mata uang lokal, meningkatkan efisiensi transaksi, mendukung digitalisasi perdagangan dan investasi, serta menjaga stabilitas makroekonomi. Pada KTT ASEAN ke-42, ASEAN dengan agenda Local Currency Settlement Framework berkembang dengan penambahan kerangka kerjasama Local Currency Transaction dan Regional Payment Connectivity untuk digitalisasi ekonomi dalam rangka menciptakan integrasi ekonomi, penguatan pertumbuhan ekonomi kawasan yang berkelanjutan, dan memastikan bahwa sektor keuangan yang inklusif dan stabil yang dicanangkan pada ASEAN Economic Community. Sama dengan local currency settlement framework, local currency transaction juga memiliki tujuan untuk mengurangi ketergantungan pada mata uang asing seperti dolar Amerika. QR Code Cross-Border Payment membawa keuntungan kemampuannya untuk melindungi negara-negara anggota ASEAN yang tergabung dalam kerjasama Regional Payment Connectivity akan melindungi negara-negara anggota ASEAN dari fluktuasi nilai tukar mata uang dolar Amerika Serikat. QR Code Cross-Border Payment Indonesia, Thailand, dan Thailand contohnya, yaitu ketika transaksi Indonesia di Thailand ada 14.555 transaksi dengan nilai 8,54 miliar rupiah, dan transaksi Thailand di Indonesia ada sekitar 492 transaksi dengan nilai 114 juta rupiah. QR Code Cross-Border Payment Indonesia di Malaysia 2022 sampai 2024. Indonesia di Malaysia ada 11.533 transaksi dengan nilai 2,9 miliar rupiah. Sedangkan transaksi Malaysia di Indonesia ada 73.300 dengan nilai 20 miliar rupiah. QR Code Cross Border Payment membawa keuntungan bagi negara anggota di kawasan Asia Tenggara. Peningkatan penggunaan mata uang lokal tentu saja membantu mengurangi intensitas penggunaan mata uang asing, terutama dolar Amerika Serikat. Penggunaan dolar Amerika Serikat sebagai mata uang perdagangan internasional yang sering dijadikan mata uang perantara dalam bertransaksi akan termudar seiring berkembangnya pembayaran digital lintas batas di kawasan Asia Tenggara. Perlu untuk memahami dampak QR Cross Border Payment terhadap penggunaan mata uang dolar Amerika Serikat di kawasan Asia Tenggara. Rumusan masalah, ASEAN telah melakukan perkembangan kerjasama yang tidak hanya berfokus pada masalah keamanan dan militer, tapi juga membahas kerjasama di bidang ekonomi. Salah satu kerjasama ASEAN dalam memajukan perekonomiannya adalah mengembangkan sistem pembayaran digital lintas batas yang kita kenal saat sekarang ini dengan QR Code Cross Border Payment. QR Code Cross Border Payment pertama kali diimplementasikan di Thailand dan Malaysia. Tercatat, transaksi wisatawan Indonesia di Thailand ada 14.555 transaksi, dan transaksi wisatawan Thailand di Indonesia menggunakan QR Code ada sekitar
492 transaksi, sedangkan untuk kasus Indonesia dan Malaysia, untuk transaksi wisatawan Malaysia di Indonesia ada 73.300 transaksi dengan nilai 20 miliar rupiah, dan transaksi Indonesia di Malaysia menggunakan QR Malaysia ada 11.533 transaksi dengan nilai 2,9 miliar rupiah. QR Code Cross-Border Payment akan memberikan dampak terhadap penggunaan mata uang dolar Amerika Serikat di kawasan Asia Tenggara. Pertanyaan penelitian, bagaimana dampak QR Code Cross-Border Payment terhadap penggunaan mata uang dolar Amerika Serikat di kawasan Asia Tenggara? Tujuan penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menjelaskan dampak QR Code Cross-Border Payment terhadap penggunaan mata uang dolar Amerika Serikat di kawasan Asia Tenggara. Manfaat penelitian secara akademis, penelitian ini akan berdampak pada eh, memberikan sumbangsi dalam perkembangan studi ilmu hubungan internasional dalam kajian ekonomi politik global dan dapat menambah wawasan mengenai QR Code Cross-Border Payment terhadap penggunaan mata uang dolar Amerika Serikat di kawasan Asia Tenggara. Secara praktis, dapat menambah referensi perpustakaan terkait ekonomi politik global, terutama untuk kawasan Asia Tenggara. Tinjauan pustaka yang pertama ada Dollar Hegemony, A Power Analysis Journal of Review of International Political Economy yang diterbitkan oleh University of Toronto yang ditulis oleh Karla Narloff. Yang kedua ada Trend, Reason, and Prospect Dollarization tahun 2023, ditulis oleh Yuven Lee pada Research of Global Economic and Development Policies. Yang ketiga ada Peluang Indonesia sebagai Ketua ASEAN tahun 2023 dalam mempromosikan penggunaan local currency settlement dan QR lintas batas terkait transaksi perdagangan di Asia Tenggara pada jurnal sentris yang ditulis oleh Jason Fernando dan Ezra Yora Turnip. Yang keempat ada Cross Border as Digital Financial Inclusion, Acceleration in Southeast Asia pada Journal of International Relations yang ditulis oleh Asal Amar Bani Rahmat dan Marista Raharjo. Kemudian yang terakhir ada Emerging Economic Emerging Currency, A Look into the Recession in Southeast Asia pada Journal of Modern Economy yang ditulis oleh Rauhan Kumar Agarwal dan diterbitkan oleh Scientific Research Publishing. Untuk kerangka konseptual, di sini peneliti menggunakan the dollarization policies yang dikeluarkan oleh International Monetary Fund. Berdasarkan International Monetary Fund dalam IMF Working Paper yang dikeluarkan pada tahun 2010, dollarisasi merupakan respon dari pelaku ekonomi terhadap ketidakpastian politik ekonomi yang pada akhirnya berdampak pada penurunan keinginan suatu negara untuk menggunakan mata uang dolar Amerika Serikat lagi. Kebijakan dollarisasi memerlukan kombinasi kebijakan makroekonomik dengan langkah-langkah mikroekonomi dengan cara meningkatkan dan menarik penduduk untuk menggunakan mata uang lokal. Adapun aspek-aspek dalam kebijakan dollarisasi tersebut adalah macroeconomic stabilization, market-based dollarization policy, and forced dollarization. Untuk keperluan penelitian ini, khususnya yang terkait dengan QR Code Cross-Border Payment, menurut peneliti yang paling relevan adalah Market-Based Dollarization Policy atau kebijakan dollarisasi berbasis pasar. Dalam kebijakan ini, terdapat beberapa kebijakan untuk mengurangi ketergantungan pada mata uang dolar Amerika Serikat. Adapun kebijakan tersebut, yang pertama, Action Rate Monetary and Fiscal Policies, yang terdiri dari Action Rate Flexibility, Efficient Liquidity Management, Fiscal Consolidation, Unbiased Taxation. Yang kedua yaitu ada Public Debt Management and Financial Market Development yang terdiri dari Public Debt Management, Development of a Domestic Financial Market, Alternative to Dollar-Dominated Assets. Yang kemudian ada Instrument to Hedge Currency Risk. Yang ketiga yaitu Financial Policy and Prudential Regulation yang terdiri dari Financial Liberalization, withdrawal of the legal tender status of foreign currency, increased usability of the local currency, government operation in local currency, use of foreign aid in local currency, reserve requirement, payment system, prudential regulation, effective supervision, foreign agent regulation. Untuk metode penelitian, jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Adapun batasan penelitian 2022 sampai penelitian ini dilakukan.
Unit dan tingkat analisa untuk unit analisa yaitu QR Code Cross-Border Payment di kawasan Asia Tenggara. Untuk unit eksplanasi yaitu penggunaan mata uang dolar Amerika Serikat. Level analisis adalah sistem internasional. Teknik pengumpulan data adalah data primer dan data sekunder. Teknik analisa data yaitu mengelola data, membaca dan mengumpulkan data, mendeskripsikan dan merumuskan data menjadi sebuah tema, menafsirkan data dan menyajikan data. Sistematika penulisan yaitu pendahuluan untuk bab satu, bab 2 sejarah penggunaan mata uang dolar Amerika Serikat di internasional dan Asia Tenggara, bab 3 integrasi ekonomi di kawasan Asia Tenggara, bab 4 analisis dampak QR Code Cross-Border Payment terhadap penggunaan mata uang dolar Amerika Serikat, dan bab 5 penutup. Bab 2 sejarah penggunaan dolar Amerika Serikat di internasional dan di Asia Tenggara. Dolar Amerika Serikat adalah mata uang resmi Amerika Serikat. Sejak adanya perjanjian Bretton Woods, mata uang dolar Amerika Serikat menjadi peranan yang sangat penting di dunia. Dolar Amerika Serikat memiliki peranan sebagai yang sentral dalam perdagangan dan keuangan internasional yang sering digunakan sebagai alat transaksi, penyimpan nilai, dan alat tukar. Negara-negara di Asia Tenggara sering menggunakan dolar Amerika Serikat sebagai alat transaksi perdagangan antar negara. Bab ini akan membahas lebih rinci sejarah penggunaan dolar di dunia dan antar negara di kawasan Asia Tenggara dalam transaksi perdagangan. 2.1 Sejarah mata uang dolar Amerika Serikat sebagai mata uang internasional. Mata uang internasional adalah mata uang yang digunakan oleh individu, rumah tangga, bisnis, dan pemerintah di negara yang berbeda dengan tempat mata uang tersebut dikeluarkan. Mata uang internasional memiliki tiga fungsi, yaitu penyimpan nilai, alat tukar, dan unit hitung. Pada awal abad ke-19, pound sterling muncul sebagai mata uang internasional utama dan bertahan pada sampai awal abad ke-20. Awal abad ke-20, dolar Amerika Serikat mengambil alih posisi pound untuk mata uang dominan. Standar emas, emas telah digunakan sebagai penyimpan nilai dan alat tukar pembayaran sejak zaman kuno. Standar emas internasional baru mulai berlaku pada tahun 1870-an. Hal ini berlangsung hingga tahun 1914 dan kemudian mengalami kebangkitan singkat pada akhir tahun 1920-an. Inggris telah menggunakan standar emas legal penuh sejak tahun 1816 dan menggunakan standar emas secara de facto pada tahun 1717. Total persediaan emas moneter tumbuh sekitar 200 juta ons antara tahun 1945 dan 1969, sedangkan Amerika Serikat menjual dari 250 juta ons pada periode yang sama. Dengan demikian, permintaan emas dunia sebagian besar dipenuhi oleh Amerika Serikat yang pada tahun 1945 menguasai 59% cadangan emas moneter dunia. Sistem 2.12 sistem Bretton Woods dolar menjadi terkenal setelah uh, adanya Perang Dunia Kedua. Amerika Serikat dan pound sterling, Inggris bersaing untuk mata uang cadangan dunia. Bretton Woods merupakan sistem pertukaran mata uang internasional yang berdasarkan dolar Amerika Serikat dan emas. Di bawah Bretton Woods, bank sentral negara-negara berkomitmen dengan membeli dan menjual cadangan devisa dalam mata uang dolar. Pertumbuhan penggunaan mata uang dolar tercermin dalam meningkatnya penggunaan mata uang dolar oleh swasta yang menjadikan dolar sebagai mata uang perantara unit akun global untuk perdagangan dan transaksi keuangan global. 2.2 Penggunaan mata uang dolar Amerika Serikat sebagai mata uang internasional. Sejak akhir Perang Dunia Kedua dan bahkan periode antar perang, dolar Amerika Serikat telah menjadi mata uang yang paling banyak digunakan oleh pemerintah, lembaga keuangan, perusahaan, dan individu. Peran internasional dolar memberikan Amerika Serikat keuntungan yang seperti prestise, hak milik, fleksibilitas neraca pembayaran, otonomi kebijakan, keuntungan, cadangan emas untuk menutupi dolar yang beredar di luar negaranya, yang menimbulkan adanya kekhawatiran akan habisnya cadangan emas dan menghapus cadangan emas Amerika Serikat. Dolarisasi juga sering disebut sebagai currency substitution, di mana penduduk menggunakan mata uang asing sebagai mata uang perantara untuk transaksi perdagangan dan lainnya. Ada beberapa alasan mengapa dolar menjadi mata uang dunia atau mata uang cadangan. Pertama, dolar Amerika Serikat merupakan salah satu mata uang yang pergerakannya relatif stabil. Amerika Serikat merupakan negara pemenang Perang Dunia Kedua, di mana Amerika banyak terlibat dalam pemulihan negara-negara berkembang. Yang ketiga, PDB Amerika Serikat yang besar.
2.3 Penggunaan dolar Amerika Serikat di kawasan Asia Tenggara. Dilihat dari sejarah dolar, mata uang internasional yang sering digunakan dalam transaksi perdagangan antar negara, semakin banyak digunakan oleh negara-negara berkembang, termasuk negara di kawasan Asia Tenggara. Secara de facto, kebijakan penggunaan dolar Amerika Serikat untuk perdagangan di Asia Tenggara telah diadopsi sejak krisis keuangan 1997 hingga 1998. Dolar Amerika Serikat menawarkan kemudahan bagi mata uang untuk sebagai mata uang perantara untuk perdagangan antar negara. Ketika antar negara di kawasan Asia Tenggara melakukan transisi internasional, terdapat kecenderungan untuk menggunakan dolar Amerika Serikat, di mana dolar Amerika Serikat dapat diterima secara luas. Hal inilah membuat peran mata uang dolar Amerika Serikat untuk pembayaran perdagangan pada pasar keuangan semakin kuat di kawasan Asia Tenggara. Bab 3, integrasi ekonomi di Asia Tenggara. Integrasi ekonomi memberikan motivasi untuk pemikiran ekonomi. Integrasi ekonomi merupakan suatu proses integrasi yang terdiri dari serangkaian tindakan politik, ekonomi yang dirancang untuk menghilangkan diskriminasi terhadap unit-unit ekonomi yang dimiliki oleh negara-negara yang berbeda. Kawasan Asia Tenggara yang tergabung dalam ASEAN mengupayakan integrasi ekonomi kawasannya dengan pembentukan ASEAN Economic Community. 3.1 Mewujudkan integrasi ekonomi di kawasan Asia Tenggara. ASEAN melakukan kerjasama ekonomi untuk pertama kalinya setelah adanya Deklarasi ASEAN tahun 1967 dan diadopsi pada KTT pertama tahun 1976. Kemudian ASEAN membentuk ASEAN Economic Community sebagai bentuk nyata perwujudan ekonomi di kawasan. Ada 5 elemen kunci dalam ASEAN Economic Community Blueprint yang terdiri dari perekonomian yang sangat terintegrasi dan kohesif, ASEAN yang kompetitif, inovatif, dan dinamis, peningkatan konektivitas dan kerjasama sektoral, ASEAN yang berketahanan, inklusif, berorientasi pada rakyat, dan ASEAN global. 3.1 ASEAN Digital Integration Framework. ADIF memiliki tujuan untuk menghilangkan hambatan-hambatan penting dalam mempercepat integrasi ekonomi di kawasan. ADIF memfasilitasi perdagangan yang lancar dengan meningkatkan teknologi digital. Negara-negara ASEAN harus mempercepat kemajuan teknologi untuk memfasilitasi transaksi pembayaran lintas negara. uh, ADIF mendukung sistem ekosistem terbuka untuk memungkinkan penyedia layanan yang diatur dan operator untuk beroperasi secara efisien dan bersaing secara adil. uh, untuk mewujudkan ASEAN Digital Integration Framework, maka ASEAN mengeluarkan kebijakan QR Cross Border Payment sebagai bentuk output dari kerangka kerja dan Working Committee on Payment Settlement System sebagai badan penanggung jawab. Local Currency 3.1.2 Local Currency Transaction Framework. Local Currency Transaction Framework atau LCT merupakan turunan dari Local Currency Settlement yang dimana penyelesaian transaksi dilakukan menggunakan mata uang lokal masing-masing negara, di mana penyelesaian transaksi dilakukan di dalam wilayah masing-masing negara. Uh, Local Currency Settlement Framework diimplementasikan dengan adanya Bank Appointed Cross Currency Dealer yang merupakan bank yang ditunjuk negara untuk memfasilitasi perdagangan dalam mata uang lokal. Pada KTT ASEAN ke-42, Local Currency Settlement Framework mengalami perkembangan kerangka kerjasama menjadi Local Currency Transaction Framework dan diintegrasikan dengan Regional Payment Connectivity. Digitalisasi ekonomi dalam rangka menciptakan integrasi ekonomi, penguatan pertumbuhan ekonomi kawasan yang berkelanjutan dan memastikan bahwa sektor keuangan yang inklusif dan stabil direncanakan dalam ASEAN Economic Community. Local currency transaction memiliki manfaat, yaitu LCT memberikan transaksi yang lebih efisien, memberikan kemudahan alternatif dalam bertransaksi dengan negara-negara ASEAN lainnya, membantu perekonomian nasional dengan menggunakan mata uang masing-masing negara. Regional Payment Connectivity, konektivitas pembayaran regional atau RPC, adalah integrasi konektivitas pembayaran melalui pengembangan pembayaran digital lintas batas, salah satunya yaitu dengan uh, mengeluarkan kebijakan QR Code Cross Border Payment. Hal ini ditandai dengan adanya MOU Regional Payment Connectivity
yang ditandatangani oleh Bank Sentral Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand di sela-sela KTT Pemimpin G20 pada 14 November 2022 di Bali, Indonesia. 3.2 QR Code Cross-Border Payment sebagai bentuk integrasi ekonomi di kawasan Asia Tenggara. QR Code Cross-Border Payment adalah kebijakan untuk pembayaran berbasis kode QR, mempermudah transaksi untuk mengurangi biaya transaksi lintas batas. QR Code Cross-Border Payment menawarkan sistem pembayaran yang nyaman, cepat, dan aman untuk negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Inisiatif ini membantu menghilangkan kebutuhan akan beragam sistem pembayaran dan meningkatkan efisiensi transaksi keuangan, menguntungkan bisnis ekonomi, konsumen, dan keseluruhan ekosistem. 3.1.2.3.2.1 Sejarah QR Code Cross-Border Payment. Kode QR telah berkembang menjadi pilar lanskap pembayaran di Asia Tenggara beberapa tahun terakhir. Kode QR pertama kali muncul di Asia Tenggara sekitar tahun 2016-2017, di mana sistem pembayaran digital baru yang dapat membantu pertumbuhan ekonomi digital memecahkan beberapa permasalahan yang terus mengganggu di kawasan. Pembayaran kode QR ini di Asia Tenggara dipengaruhi oleh kebijakan dan dukungan oleh pemerintah negara-negara anggota ASEAN. QR Code Cross-Border Payment pertama kali dicanangkan di presidensi Indonesia di G20 yang bertemakan Roadmap Enhancing Cross-Border Payment yang pada awal penandatanganan MOU-nya ada 5 bank sentral negara-negara anggota ASEAN yang menandatangani MOU kerjasama. Setelah adanya penandatanganan MOU yang ditandatangani oleh 5 bank sentral negara ASEAN, yaitu Bank Indonesia, Bank Negara Malaysia, Bangko Sentral NG Philippines, Monetary Authority Singapore, and Bank of Thailand, bekerja sama untuk mewujudkan pembayaran lintas batas yang cepat, lebih murah, transparan, dan inklusif. Agenda QR Cross-Border Payment ini kembali digaungkan di KTT ASEAN ke-42 di Labuan Bajo. QR cross-border payment membawa bagi keuntungan. Yang pertama, kemampuannya untuk melindungi negara-negara anggota ASEAN dari fluktuasi nilai tukar, terutama fluktuasi nilai tukar mata uang dolar Amerika Serikat. Transaksi yang aman, transaksinya lebih efisien dan lebih inklusif, dan memudahkan melakukan pembelian di negara anggota lainnya tanpa khawatir terhadap konversi mata uang atau fluktuasi nilai tukar. Kode QR Cross-Border Payment membuat pelanggan dapat melakukan pembayaran dengan lancar tanpa memerlukan uang tunai, kartu, dan tanda tangan. Hanya dengan mengarahkan smartphone yang kita miliki ke kode QR yang ditampilkan, kita dapat menerima pembayaran. 3.2.3 Local Currency Transaction pada QR Cross-Border Payment. Pada penerapan kebijakan QR Cross-Border Payment menggunakan Local Currency Settle Transaction Framework, saat ini bertransaksi di negara-negara ASEAN sudah bisa menggunakan kode QR dan menggunakan mata uang lokal masing-masing negara. Berbeda dengan penggunaan kartu kredit debit yang berada di bawah jaringan Amerika Serikat yang akan menggunakan cross rate atau akan dikonversikan terlebih dahulu ke dalam mata uang dolar Amerika Serikat dan baru didebit ke rekening kita dengan ke eh, mata uang lokal kita. Integrasi pengembangan local currency transaction framework dengan QR cross-border payment memiliki peranan yang untuk meningkatkan efisiensi transaksi, mendukung digitalisasi perdagangan dan investasi, dan menjaga stabilitas makroekonomi. Local currency transaction juga terbentuk karena adanya kesamaan kepentingan negara-negara ASEAN, maka muncullah local currency transaction untuk menjaga kestabilan mata uang masing-masing negara anggota. Bab 4, analisis dampak QR cross-border payment terhadap penggunaan mata uang dolar Amerika Serikat di kawasan Asia Tenggara. Bab ini membahas tentang analisis dampak QR cross-border payment terhadap penggunaan mata uang dolar Amerika Serikat dengan merujuk pada konsep kebijakan dollarisasi dari IMF Working Paper yang ditulis oleh Anna Maria Cocaine, Jeremy Lay, Romain Seyrun. Dollarisasi merujuk pada uh,
yang merujuk pada IMF Working Paper adalah respon dari pelaku ekonomi terhadap ketidakpastian ekonomi, politik ekonomi yang pada akhirnya berdampak pada penurunan keinginan suatu negara untuk menggunakan mata uang dolar Amerika Serikat lagi. Kebijakan dollarisasi ini memerlukan kombinasi kebijakan makroekonomi dengan langkah-langkah mikroekonomi dengan cara meningkatkan dan menarik penduduk untuk menggunakan mata uang lokal. 4.1 yaitu operasi pemerintah dalam penggunaan mata uang lokal pada kebijakan QR Code Cross-Border Payment. Government operation in local currency atau operasi pemerintah dalam mata uang lokal adalah kondisi di mana pemerintah harus mengambil peran dalam operasi penggunaan mata uang lokal. Penggunaan mata uang lokal dalam operasi pemerintah dapat diatur dalam kebijakan dan peraturan khusus yang dapat menjamin stabilitas keuangan, akuntabilitas, kepatuhan terhadap standar internasional. Pemerintah dapat melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan penggunaan mata uang lokal. Di bawah ini, Asia Tenggara di bawah organisasi ASEAN, pemerintah masing-masing negara anggota berkolaborasi, bersinergi dalam operasi penggunaan mata uang lokal. Satunya, bentuk-bentuk operasi pemerintah untuk penggunaan QR Code sebagai payment dalam mata uang lokal ini, yaitu adalah dengan mengeluarkan ASEAN Economic Community Blueprint, adanya bank sentral negara-negara ASEAN, KTT ASEAN yang membahas local currency transaction, MOU, komitmen yang disampaikan oleh Ketua ASEAN, pemimpin negara, para pemimpin bank sentral di ASEAN. ASEAN Economic Community merupakan salah satu bentuk ASEAN dalam penggunaan mata uang lokal. Integrasi ekonomi dapat memudahkan negara-negara anggota ASEAN untuk mengadopsi kebijakan seperti penerapan QR, QR transaction dan QR cross-border payment sebagai bentuk memperkuat kerjasama. Para menteri keuangan menegaskan komitmen-komitmen negara-negara untuk perluasan kerjasama, terutama penggunaan mata uang lokal setelah presidensi G20 Indonesia. 5 bank sentral ASEAN, yaitu Indonesia, Singapura, Thailand, Malaysia, Filipina, telah menandatangani MOU mengenai interkonektivitas dan interoperabilitas lintas batas menggunakan QR, pembayaran cepat, dan local currency transaction. Peranan pemerintah dapat kita lihat dari pernyataan-pernyataan Gubernur Bank Sentral. Salah satunya itu Gubernur Bank Indonesia, seperti yang kita tahu, yaitu Bapak Peri Warjio. Beliau mengatakan, ASEAN akan terus mengembangkan inisiatif-inisiatif strategis untuk mendorong penggunaan mata uang lokal yang lebih luas dalam transaksi bilateral melalui kerangka kerjasama local currency transaction yang diharapkan dapat diimplementasikan secara penuh tahun 2024. 4.2 yaitu sistem pembayaran dengan menggunakan kebijakan QR Code Border Payment. Sistem pembayaran domestik itu harus memastikan mata uang lokal sebagai pembayaran dengan persyaratan yang setidaknya menguntungkan dari mata uang asing dalam pembayaran. Bank sentral harus menawarkan layanan pembayaran yang nyaman dan berbiaya rendah untuk pembayaran dalam mata uang domestik dan tidak mendukung pembayaran dalam mata uang asing. ASEAN untuk mengurangi ketergantungan pada mata uang eh, asing mengeluarkan kebijakan QR cross-border payment sebagai sistem pembayaran menggunakan kode QR. Standarisasi sistem pembayaran digital di tingkat nasional merupakan langkah awal untuk peningkatan standarisasi sistem pembayaran. Pengadopsian QR cross-border payment terus meluas pengadopsiannya ke berbagai negara-negara di Asia Tenggara dengan ditandai penyusunan penandatanganan MOU Regional Payment Connectivity. QR cross-border payment yang berbasis penggunaan mata uang lokal untuk bertransaksi lintas batas pada umumnya menggunakan nilai konversi mata uang yang lebih baik dibandingkan dengan menggunakan sistem pembayaran yang berada di bawah jaringan Amerika seperti Visa Mastercard, yang dimana setiap transaksi menggunakan jaringan Amerika seperti Mastercard itu akan dikonversikan terlebih dahulu ke dalam mata uang dolar terlebih dahulu, dan pada penggunaan kartu kredit debit seperti Mastercard akan dikenakan biaya 1% dari jumlah transaksi untuk dan kemudian pengkonversian transaksi jika transaksi dilakukan dalam mata uang selain dolar akan dikenakan biaya tambahan sebesar 0,20% dari jumlah transaksi yang dilakukan. Pengadopsian QR cross-border payment berbasis penggunaan mata uang lokal dapat mewujudkan pembayaran lintas batas yang lebih cepat, murah, aman, dan transparan dan inklusif.
Tautan pembayaran QR lintas batas yang diaktifkan dengan local currency transaction ini akan meningkatkan ketahanan eksternal dengan mengurangi ketergantungan pada mata uang hard currency yang seperti kita tahu yaitu mata uang dolar Amerika Serikat. Local currency transaction menggunakan kuotasi langsung atau direct quotation tanpa memberikan nilai tukar yang lebih kompetitif dalam transaksi yang lebih cepat, aman, murah, dan efisien. Dengan adanya QR Code Cross-Border Payment sebagai sistem pembayaran, setiap transaksi menggunakan QR Code, pelanggan tidak dikenakan biaya transaksi pada setiap transaksi menggunakan kode QR. eh, dilang dan melihat nilai ekonomis dalam QR Code Cross-Border Payment tersebut, memperkirakan bahwa biaya transaksi QR Cross-Border Payment ini lebih murah dibandingkan menggunakan kartu kredit debit yang berada di bawah jaringan Amerika Serikat tadi yang seperti dicontohkan itu Visa Mastercard. Eh, kemudian eh, pengadop kemudian pengadopsian QR Code Cross-Border Payment berbasis mata uang lokal diharapkan dapat mewujudkan pembayaran lintas batas yang lebih cepat, murah, aman, dan efisien serta inklusif. Tautan pembayaran QR Code Border Payment dapat diaktifkan dengan transaksi mata uang lokal, meningkatkan ketahanan eksternal dengan mengurangi ketergantungan pada mata uang dolar Amerika Serikat, yaitu yang saat sekarang ini banyak digunakan sebagai mata uang internasional. Bab 5 itu penutup. eh 5.1 itu kesimpulan, Asia Tenggara yang tergabung dalam Association of Southeast Asian Nation merupakan kelompok regional yang pada awal pembentukannya mempromosikan keamanan, namun kemudian mulai berfokus ke dalam mempromosikan ekonomi, stabilitas kerjasama politik dan ekonomi, serta integrasi di wilayah. Integrasi ekonomi adalah satu agenda prioritas ASEAN yang tertuang dalam ASEAN Economic Community Blueprint. QR Code Border Payment salah satu bentuk dari kebijakan yang dihasilkan dari ASEAN Economic Community Blueprint, di mana salah satu QR Code Border Payment adalah salah satu cara ASEAN untuk mengurangi ketergantungan pada mata uang dolar dan menghindari risiko ekonomi global yang diberikan oleh Amerika Serikat. Pemerintah mengambil peranan yang sangat besar dalam pengoperasian penggunaan mata uang lokal melalui pengadopsian QR Cross Border Payment. Operasi pemerintah dalam mata uang lokal terlihat pada pengadopsian penggunaan QR pembayaran lintas batas yang diadopsi ke jaringan pembayaran masing-masing negara. QR Cross Border Payment kebijakan untuk sistem pembayaran yang menawarkan keuntungan, kemudahan, kenyamanan bagi penggunanya sehingga tidak perlu lagi menggunakan sistem pembayaran yang berada di bawah jaringan Amerika Serikat. Seiring dengan berjalannya waktu, pengadopsian kiat consumer payment berbasis penggunaan mata uang lokal dapat meningkatkan penggunaan mata uang lokal sehingga tidak lagi bergantung pada satu mata uang yaitu dolar Amerika Serikat. Saran, penulis secara sadar mengetahui bahwa penelitian ini yang dilakukan penulis jauh dari kata sempurna. Penulis juga mengharapkan penelitian ini membuka jalan untuk penelitian lebih dalam mengenai QR Code Payment di Asia Tenggara. Penulis merasa mengkaji QR Code Payment sebagai generalisasi masih terbatas akan sumber-sumber dan kedepannya terjadi perkembangan teori, penulis diharapkan untuk penelitian ini lebih lanjut mengenai QR Code Payment dapat menggunakan teori generalisasi pada sistem pembayaran. Sekian yang dapat saya presentasikan. Terima kasih.